Hai. Miring. Is it okay? Oops. What is it? Okay. Alright. So, good evening everyone. Hari ini maaf banget kemarin lupa tidak membuat video ya. But it's okay. Jadi hari ini tuh alhamdulillah mulai dari tadi subuh itu diberi kesempatan sama Allah untuk bisa tahajud, alhamdulillah. Terus juga bisa nggak bolong sholatnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus juga meskipun tadi pagi tuh kesiangan sampai kantor, kayak telat 10 menit kayaknya, tapi untungnya tidak kena marah ya, karena mood si bapak sedang bagus banget, so thanks God. Terus juga hari ini saya ngerasa fun banget di kantor, kayak waktu tuh nggak kerasa gitu loh, jadi menghabiskan waktunya dengan produktif, dan alhamdulillah masih sempat istirahat juga, masih sempat makan, masih sempat sholat, terus juga masih sempat leha-leha gitu, alhamdulillah, meskipun kerjaan banyak gitu. Terus hari ini juga alhamdulillah HCDP-nya sudah selesai, terus udah di print out juga sama lampir-lampirannya, dan Ayang senang juga karena si bapak juga senang kan dengan hasil kerja hari ini gitu, alhamdulillah rabbil alamin. Nah terus tadi gak tahu kenapa ya, tadi tuh ada ibu kepala. Sebenarnya dari kemarin tuh ibu kepala ke ruangan mulu, kayak jantungku bergetar gitu, kayak takut aja sebenarnya. Cuman sebenarnya kan ibu kepala juga tahu ya status Ayang gimana gitu, cuman kayak kepedean aja sih Ayang kayaknya. Tapi nggak ada hal-hal yang gimana-gimana sih gitu. Terus juga tadi ngobrol sama pegawai CPNS yang baru masuk, yang ternyata dia tuh 1 tahun di bawah Ayang umurnya. Seru-seru, anaknya fun, terus sepertinya cukup ambis ya. Good for her pokoknya. Sampai tadi itu sebenarnya sore itu Ayah nggak niat pulang sih, karena sekarang hari Rabu. Ayang pikir untuk mau ketemu si Eja aja, tapi Ayang chat. Sebenarnya kemarin juga chatan terakhir itu jam berapa ya, cuma nanyain dia kerja apa enggak, terus dia balas iya kerja sore katanya gitu kan. Nah hari ini tuh libur, cuman
dia nggak bales, di telepon juga nggak diangkat. Nah, kadang kalau di fase kayak gini itu Ayang mikirnya udah habis nih baterainya. Jadi Ayang mengibaratkan bahwa hubungan Ayang sama dia tuh kayak baterai yang dia punya ya. Jadi kalau misalnya baterainya lagi full, dia bisa banget nih romantis, kayak I'm the one and only cewek di hidupnya dia gitu. Tapi sometimes saat frekuensi komunikasinya udah menurun, itu saat dimana Ayang sadar bahwa dia kehabisan baterai. Di saat seperti ini Ayang jadi ingat semua sumpah serapah orang-orang yang bilang, kok Ayang mau sih udah disakitin sebegitunya, tapi kenapa? Dan Ayang senang-senang aja gitu balikin sama dia. Actually sebenarnya kita nggak ada kata balikan atau gimana saat pertama kali, saat kedua kali ketemu setelah waktu yang lama itu. Tiba-tiba ambience-nya berubah menjadi seperti pacaran ya. So that's why kenapa Ayang bilang kita balikan. Cuman sejujurnya Ayang juga di fase balikan yang sekarang itu enggak yang into banget sama dia. Kalau dulu mungkin Ayang akan setia sama satu, kalau misalnya udah satu ya udah satu aja gitu. Cuman nggak tahu kenapa di fase yang sekarang ini Ayang masih fine aja untuk bisa komunikasi sama orang lain gitu, dan tidak mencoba membatasi diri lah istilahnya. Itu yang bikin Ayang ini sih cukup sadar bahwa memang gimana ya, pandangan Ayang tentang dia, tentang karakter dia, tentang hubungan yang dijalani sekarang juga nggak sebutnya kayak nggak seterikat itu juga gitu. Karena memang kan dari awal nggak ada embel-embel ayo kita balikan gitu kan, nggak ada ya. Nah terus yang mencoba merefleksikan diri aja sih sebenarnya. Ini soalnya terakhir ketemu tuh kapan ya? Kayaknya udah sekitar 2 minggu yang lalu deh. Kalau dibilang mau ketemu ya pengen ketemu, cuman Ayang nggak ngereok dulu ya, dan dianya juga nggak yang ngereok banget sih. Dia juga nggak pernah ngereok sebenarnya. Kalau yang pengen ketemu tuh kan Ayang terus gitu, dan at the end of the day selalu Ayang yang nyamperin dia nggak pernah sekalipun nyamperin Ayang dari dulu gitu. Maksudnya setelah Ayang merefleksikan ini gitu,
tiba-tiba Ayang sadar juga bahwa lumayan banyak orang yang tiba-tiba nggak ada di hidup Ayang gitu. Selain dia, ada juga dia dia si my logical thing, dan orang itu kayak nggak ada, tiba-tiba mereka bertiga tuh nggak ada. Lalu kenapa Ayang bilang Ayang merefleksikan kejadian ini, Ayang pikir mungkin ini juga salah satu cara Allah untuk bisa menyelamatkan Ayang gitu ya, karena one of the most important pray that I ask to Allah is, ya Allah tolong selamatkan Ayang, tolong berikan Ayang kehidupan yang nyaman. Intinya Ayang ingin hidup nyaman, damai, tentram lah ya, dan selamat gitu, selamat dari semua perkara yang ada di dunia ini yang bisa memberatkan Ayang dan membuat hidup Ayang tidak nyaman. Nah, kenapa Ayang refers to that pray? Because dengan ketiga orang ini I have a scene with them, satu persatu dengan mereka gitu, kayak perkataan, maksudnya kayak obrolan yang eksplisit, terus juga rencana-rencana gila, terus juga hal-hal yang dilakukan juga ada aja bumbayahnya gitu kan. Dan entah kenapa Ayang merasa bahwa ini mungkin jalan dari Allah untuk udah Ayang stop, kan Ayang mau berubah, kan Ayang mau gak mau mencari gara-gara apapun lagi di dunia ini gitu. Makanya Allah gagalkan rencana-rencana itu dengan kesibukan dia. Terus juga Allah membalikan perasaannya si Eja, karena kalau ketemu juga maksudnya kayak Ayang tuh cuman nurunin nilai Ayang aja sebenarnya dengan nyamperin dia seperti yang udah-udah. Maksudnya kan kalau Ayang mikirnya enggak, Ayang maksudnya itu bukan hal yang terlalu Ayang pikirkan gitu ya, bukan berarti nggak penting, tapi menurut Ayang kalau selama Ayang masih bisa untuk istilahnya memperjuangkan atau mengusahakan apapun, itu akan Ayang usahakan. Tapi mungkin dengan jalan seperti ini Allah juga pengen Ayang untuk stop, bukan kayak gitu caranya. Soalnya itu juga tergambar dari banyaknya doa dari orang-orang yang tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga sih, kayak antah berantah gitu ngedoain kalau ya jangan sampai dimanfaatkan sama orang, terus juga harus cinta diri sendiri, harus mengenal value diri sendiri gitu. Itu juga sebagian dari doa-doa yang di saat Ayang merasa rendah diri gitu, Ayang merasa kayak gitu, Allah mengirimkan orang-orang baik yang mendoakan Ayang itu, mereka ngasih tau Ayang bahwa Ayang tuh berharga, Ayang tuh punya nilai. Jadi Ayang gak boleh menyepelekan atau istilahnya kayak obral murah gitu ya diri Ayang dan jiwa Ayang gitu.
itu sih. Terus juga si orang itu si orang tadi siapa sih nyebutnya ya, si orang itu juga nggak ada tiba-tiba gitu. Biasanya kan ngekerin terus kayak ngejar-ngejar terus tiba-tiba nggak ada. Bagus, berarti itu menunjukkan bahwa ya dia orangnya menggebu-gebu di awal aja, terus ya udah lama juga capek sendiri, pergi sendiri gitu. That's okay. Itu sih. Dibilang kesepian mah kesepian, tapi ngechat si Eja nggak dibales. Mau ngechat dia kayak kayak ada yang mengganjal gitu. Cuman bisa nggak ya yang bertahan ya udah sendirian aja gitu kan. Kayak Ayang juga pengen loh kayak gitu. Ada fase dimana Ayang sendirian tuh bener-bener yang pure nggak mikirin cowok. Karena selama ini meskipun Ayang nggak pacaran, tapi Ayang tuh kayak berusaha mencari cowok gitu ya. Ayang juga nggak tahu kenapa maksudnya Ayang juga nggak tahu kenapa orientasi Ayang terhadap pasangan itu sangat tinggi. Padahal needing gitu loh. Padahal kan maksudnya entah apa yang Ayang nggak tahu. Ayang sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa diri Ayang kayak gitu, dan nggak tahu juga alasannya gitu. Semacam nggak punya tempat bersandar aja kali ya. Karena menurut Ayang ada tiang tapi besi, dan itu licin dan dingin gitu. Sedangkan Ayang butuh pilar tembok kokoh yang hangat di dalam rumah. Ya, that's it. That's all my story today. Bye. Bye.